别看了，等你哥解决了胃通就回来了。走吧。来了你！第四重。Assalamualaikum sekuad capruk dimanapun kalian berada. Aduh, kembali lagi bersama gua Dwi di Ngacapruk Film. Yah, by the way, semoga kalian selalu sehat, lancar rezekinya, dan jangan lupa sedekahnya. Dan seperti biasa, tanpa ngoceh ngidul ngaler, kita masuk ke... Karena memenangkan pertandingan sebelumnya, Lindong dan kawan-kawan bersiap-siap untuk menggejeburkan diri ke dalam kolam surgawi itu. Ia sangat terkagum-kagum dengan energi spiritual murni yang asalnya dari dalam kolam tersebut. Di sana Jiuyi langsung main masuk aja ke dalam kolam itu, disusul oleh Lindong bersama dengan Liuyi melompat masuk ke dalam. Setelah mereka berada di dalam sana, mereka segera menyerap energi spiritual di sana sebanyak-banyaknya. Tentu fungsinya agar mereka cepat naik ke tingkat selanjutnya. Di sini yang menjadi kelemahan Lindong nih, karena teknik penyerapan energi milik Lindong sangat lambat dibandingkan dengan Jiuyi dan Liuyi. Malah si iblis Careuh Marta menertawakannya. Di sini Marta membuat kesepakatan dengan si Lindong perihal dia akan membantunya menyerap energi spiritual dengan cepat karena waktu di kolam itu yang memang terbatas. Sebagai upah membantunya, Marta meminta Lindong untuk turun ke dasar kolam ketika ia sudah berhasil menyerap seluruh energi itu. Dikarenakan Marta merasakan ada energi ganjil di bawah sana. Mantap nih si Careuh, instingnya kuat banget ya. Si Lindong pun langsung setuju dengan kesepakatan itu. Dan Marta pun membuat proses penyerapannya menjadi lanjai suranjai. Dan energi spiritual Lindong pun sudah terisi lagi. Di atas kolam juga ternyata terlihat seperti pusaran air karena saking cepatnya proses penyerapan energi Lindong. Setelah penyerapan energi spiritual miliknya selesai, Lindong segera turun ke dasar kolam surgawi itu untuk memenuhi janji terhadap si Marta. Sesampainya di sana, mereka menemukan sebuah jiwa iblis piton goblok, giok maksudnya. Jiwa iblis itu dalam keadaan terikat dengan segel. Di sini si Lindong kabur karena iblis yang mereka hadapi adalah level hewan Yuandan tingkat akhir. Lalu sang Careuh Marta segera menasehatinya agar kembali. Asli nih Careuh, udah sakti bijak lagi anjir. Lanjut ah. Marta menjelaskan jika jiwa iblis itu sedang kesakitan karena terluka. Marta juga menjelaskan jika sumber energi spiritual yang Lindong hisap tadi berasal dari mutiara yin yang pada iblis itu. Singkat cerita, jika Lindong berhasil mendapatkan mutiara itu, dalam beberapa waktu ke depan dengan cepat ia bisa menguasai tahap Yuan dan tahap awal. Tapi karena mutiara itu dilindungi oleh jiwa iblis itu, si Careuh Marta harus menghisap jiwa iblis yang durjana itu terlebih dahulu. Tentunya agar mutiara tersebut bisa mudah diambil Lindong. Di sini si Marta berkata bahwa ia membutuhkan energi spiritual milik Lindong untuk menyerap jiwa iblis itu. Si Lindong pun setuju dengan gagasan Marta dan dia langsung memberikan energi miliknya kepada Marta. Singkat waktu saat proses penyerapan jiwa yang berlangsung, segel iblis yang mengikatnya itu terlepas dan pertarungan pun lagi-lagi terjadi. Hingga mau tidak mau, Marta berubah menjadi wujud Careuh naga yang menyeramkan. Kirain Careuh biasa anjir. Setelah pertarungan usai, Lindong berhasil mendapatkan mutiara indah itu. Sedangkan Marta ia kehabisan tenaga setelah berubah menjadi mode Careuh naga. Saat mereka kembali pulang, Xiaowan Jin dan yang lainnya merasa khawatir dengan kondisi Lindong karena dia sangat celong alias pucat karena terlalu banyak mengambil energi spiritual di kolam itu.
Tapi Lindong meyakinkan mereka jika dia hanya peduli dengan naik ke tingkat Yuandan saja untuk melawan Wei Tong nantinya. Dan si Wan Jin akan membantunya untuk menjadi kuat. Kemudian Xuan Su memberikan kitab langkah dari pelelangan kemarin yang berisikan teknik-teknik khusus untuk Lindong pelajari. Dan singkat cerita, saat di rumahnya ia langsung masuk ke dimensi batu carihnya itu. Di dalam sana bayangannya sudah kembali pulih. Dan justru bayangannya itu berhasil membuka aliran darah spiritual tingkat 22. Lindong pun segera mempelajari gerakan bayangannya itu. Dan alhasil Lindong sukses membuka aliran darah spiritual tingkat 22 miliknya. Itu pun dengan bantuan dari mutiara yin yang kemarin. Namun di percobaan pertama, dia terlihat kesakitan untuk menetralisir energi mutiara itu. Tapi di percobaan kedua dia sangat memaksakan menguras banyak energi spiritual untuk mencapainya. Dan akhirnya berhasil juga. Tapi karena Lindong terlalu banyak menguras energi miliknya, segel spiritual miliknya pun akhirnya rungkad lagi. Di sini segel spiritual miliknya itu menjadi 2 dan kini ia sudah menjadi tingkat Yuandan tahap awal. Dan karena segel spiritual menjadi 2, maka kekuatan mentalnya pun berlipat-lipat lebih daripada awalnya. Keesokan harinya, di mana Lindong diajak oleh Xuan Su pergi ke tempat pelelangan di sana. Lindong sangat kaget sekali karena dia bertemu dengan Qin-tan, ayahnya dan kakeknya. Lin Jiantian menjelaskan jika rumah pelelangan milik Xia Wanjin telah memberikan perlindungan kepada mereka. Dan ketika Xuan Su pergi, Lin Jiantian mencoba menyerang Lindong untuk menguji kekuatannya saat ini. Lindong pun berhasil menyamai kekuatan kakeknya. Dan jelas, mereka semua sangat kaget karena Lindong telah mencapai tingkat setara dengan kakeknya. Singkat cerita, di mana pertandingan hidup dan mati antara Lindong melawan Wei Tong pun diselenggarakan. Semua datang di arena untuk menyaksikan pertandingan itu, termasuk keluarga Lindong. Tapi di sini ada orang suruhan Wei Tong untuk mengintai keluarga Lindong, dan pertandingan pun dimulai. Di sini Wei Tong terkejut sekali karena Lindong sudah mencapai tingkat Yuandan awal. Di dalam arena mereka tidak bisa keluar karena telah dipasang energi penghalang. Tapi ini mah pakai kayak kubah spiritual gitulah. Di saat Lindong melawan Wei Tong, ternyata dia melihat Qin-tan disandra oleh orang bayaran si Wei Tong dan membuat konsentrasi Lindong pecah saat bertarung. Kakek Andasi yang menyadari itu pergi untuk menyusup ke sana demi melindungi mereka. Lindong juga tak tinggal diam. Dia menyerang Wei Tong sekaligus dengan dinding penghalang di sana menggunakan teknik jarum dewa milik Guyin waktu itu. Dan dalam jumlah yang banyak, jarum dewa miliknya pun berhasil menyusup dinding itu. Namun di sini ia berusaha menyerang Qin-tan lagi, namun berhasil dihentikan oleh kakek Andasi. Dan akhirnya pergelutan epik pun dilanjut. Dan saat ini Lindong tak ada rasa ringrang hariwang lagi. Scene beralih beberapa saat kemudian setelah Lindong mengalahkan Wei Tong. Keluarga mereka menjadi sangat terkenal karena klan Lin juga telah bersahabat dengan rumah pelelangan milik Xia Wanjin.
Di sini Xiao Wanjin memberikan tanaman langka yang berfungsi meningkatkan kekuatan mental kepada Kintan untuk Lindong gunakan nantinya. Singkat cerita, di lain tempat yang indah, Lindong yang bersama kakek Dasi di sebuah rumah di hutan bambu, mereka minum teh bersama sambil menggunakan kekuatan mental untuk menuangkan teh masing-masing. Mantap nih, nuangin teh aja kayak gini. Anti mainstreaming banget dah. Kemudian kakek Dasi mengungkapkan jika Lindong sama kuatnya dengan kakek Dasi, yaitu kekuatan mental tingkat 4, bahkan lebih kuat lagi. Kemudian kakek Dasi menjelaskan jika ada tingkat 5 dan seterusnya lagi untuk menjadi kuat, tapi dia tak sanggup untuk mencapai tahap itu, karena udah tua kali ya. Di lain tempat di sebuah pegunungan di mana ada seorang pendekar dengan kekuatan mental yang sangat kuat, angking kuatnya ia menyabat gunung sampai sapat tanpa melukai kupu-kupu itu. Dan jelas, kalian pasti tahu, dia adalah Lin Langtian. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang wanita cantik yang berjalan di atas air. Napak sancang ini mah kalau di lembur saya. Saat dia melihat tulisan dari teratai yang lewat, film pun diakhiri. Oke, squad Capruk dimanapun kalian berada, untuk season 1 kali ini beres ya. Buat besok kita masuk ke season 2-nya. Yang jelas lebih bagus lagi dan pastinya lebih menarik lagi. Dan satu lagi, jangan lupa di like, di komen, di share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa di follow Instagram kami, @ngacaprukfilm. Dan FB juga, Ngacapruk. Oke, squad Capruk, see you next video. Bye-bye.